Halo semuanya, saya Stephen. Dan saya William. Di sini kami akan membawakan materi pembelajaran multimedia untuk Anda semua. Materi yang akan kami sampaikan adalah Applying the Guidelines. Pertama, dalam memilih alternatif e-learning, kita perlu mempertimbangkan beberapa kondisi berikut. Misal yang pertama adalah tujuan dari pelatihan tersebut. Apakah tujuannya untuk mengajari atau hanya memberi informasi? Kemudian, budaya dari organisasi yang mensponsori pembelajaran tersebut. Yang ketiga, teknologi apa saja yang tersedia. Dan yang terakhir, yang kalah penting adalah waktu serta biaya. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai pengaruh teknologi terhadap e-learning, teknologi yang ada akan menentukan media yang akan kita gunakan. Misalnya, apakah kita hanya akan menggunakan teks saja, atau kita akan menggunakan gambar, audio, video, animasi, simulasi, dan bisa saja kita menggunakan beberapa dari media tersebut, misal teks dan gambar, ataupun audio dan animasi. Dengan mengetahui media-media yang ada dalam e-learning, secara garis besar, kita dapat membagi e-learning jadi dua, yaitu e-learning dengan audio dan e-learning tanpa audio. Untuk e-learning dengan audio, hasil terbaik yang didapat saat terdapat narasi yang bersesuaian dengan gambar yang diterangkan. Untuk e-learning tanpa audio, hasil terbaik yang didapat saat ada gambar dengan penjelasan yang terintegrasi pada layar yang sama. Berikut adalah 8 prinsip multimedia. Prinsip yang pertama adalah multimedia. Gunakan gambar yang dipadukan dengan kata-kata. Prinsip yang kedua adalah contiguity. Posisikan teks agar dekat dengan gambar. Prinsip selanjutnya adalah coherence. Inti dari prinsip ini adalah jangan memberikan materi yang tidak penting maupun konten yang dapat mendistraksi pembelajar. Lalu, prinsip modality mengatakan bahwa penjelasan menggunakan suara lebih baik dibandingkan dengan penjelasan menggunakan teks. Prinsip redundansi mengajarkan untuk menjelaskan gambar yang ada dengan memilih hanya salah satu saja, teks atau suara, tidak menggunakan keduanya. Dilanjutkan dengan personalization, gunakan bahasa percakapan sehari-hari dan gunakan agen untuk memberitahukan informasi sederhana maupun petunjuk-petunjuk. Dua prinsip terakhir adalah segmenting dan pre-training. Inti dari kedua prinsip ini adalah atur kompleksitas dengan cara membagi materi menjadi sub-sub materi. Berdasarkan tujuannya, e-learning dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. E-learning jenis ini cocok untuk menyampaikan informasi sederhana dan pengetahuan umum. Dua jenis berikutnya adalah untuk mengajarkan suatu kegiatan, yaitu secara prosedural maupun secara strategis. E-learning untuk mengajarkan kegiatan prosedural cocok untuk digunakan pada kegiatan yang dapat diaplikasikan secara langsung. E-learning jenis terakhir bertujuan untuk mengajarkan kegiatan strategis. E-learning ini bisa digunakan untuk mengajarkan kegiatan dengan manfaat jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat contoh berikut. Mari kita belajar cara hujan terbentuk dan mengenai siklus air. Pertama-tama dibutuhkan sumber panas. Sumber panas di sini adalah cahaya matahari. Cahaya matahari akan menyinari air di permukaan bumi dan menyebabkan air menguap. Proses ini dinamakan dengan penguapan. Karena uap air memiliki massa jenis yang lebih ringan dibandingkan dengan air, maka uap air akan terus bergerak ke atas. Pada ketinggian tertentu, suhu udara akan menurun, sehingga uap air akan kembali menjadi butiran air dalam ukuran yang sangat kecil. Proses ini dinamakan dengan kondensasi. Ketika kondensasi terjadi, awan akan terbentuk. Butiran air di dalam awan akan terus bertambah, seiring dengan berjalannya waktu, sehingga awan akan terus membesar.
Selain itu, di dalam awan, butiran-butiran air akan saling bertabrakan satu sama lain. Hal ini mengakibatkan butiran-butiran air tersebut menyatu dan semakin membesar. Ketika awan sudah tidak mampu menahan berat butiran air tersebut, butiran tersebut akan turun sebagai hujan. Air hujan tersebut pada akhirnya akan terkena cahaya matahari lagi, sehingga proses terjadinya hujan akan berulang. Hal ini dinamakan dengan siklus air. Coba kita bahas video yang baru saja diputar. Video tersebut sudah menerapkan prinsip e-learning yang cukup baik. Dengan alasan yang pertama, video tersebut sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian, terdapat penjelasan tingkat gambar yang sedang dimaksud. Lalu, tidak ada juga konten yang mendistraksi pembaca dan tidak relevan. Yang keempat, penjelasan diberikan cukup singkat, sehingga tidak akan membebani pembaca. Dan yang terakhir adalah terdapat narasi, gambar, serta animasi yang tentu saja memudahkan pembaca untuk mengerti. Secara umum, hasil terbaik pada e-learning akan didapat saat pembelajar dapat memilih sendiri materi yang ingin dipelajari, sehingga nantinya laju pembelajaran dapat dikontrol sesuka hati pembelajar maupun pengajar. Hasil pembelajaran terbaik juga akan didapatkan ketika pengajar menjelaskan konsep terlebih dahulu sebelum menjelaskan proses ataupun prosedur. Petunjuk berikutnya, posisikanlah penjelasan dekat dengan gambar atau jawaban yang sedang dimaksud. Tips berikutnya adalah penggunaan agen. Agen dapat dikatakan sebagai sebuah program yang biasanya divisualisasikan dengan wujud orang, binatang, ataupun robot. Agen dapat digunakan untuk memberitahukan informasi seperti contoh dan petunjuk. Bahasa yang cocok digunakan untuk menyampaikan materi e-learning adalah bahasa percakapan sehari-hari, terutama apabila penyampaiannya menggunakan audio. Hal ini diharapkan dapat membuat materi lebih mudah dimengerti dan supaya pembelajar semakin rileks. Hindari gambar, cerita, maupun teks yang tidak relevan dengan materi. Hal ini, selain dapat membuat pembelajar bingung, juga dapat mendistraksi pembelajar. Akibatnya, pembelajar akan kehilangan fokus dan sulit memahami materi. Untuk setiap materi yang diberikan, hindari penjelasan yang terlalu panjang. Penjelasan yang terlalu panjang akan membebani ingatan pengguna dan membuat pengguna cepat bosan. Sekian saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.